Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelompok 5 ya? Iya, bukan Ya, Oke, siap. saya Abdallah dan rekan saya Rifki Algi dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari proyek ini. Oke. Jadi kita membuat proyek subnet IP subnetting kalkulator IP ya. Oke. Terus lebihnya mungkin dijelaskan oleh Pak Algi. Silakan Algi. Langsung di run aja kali dulu. Langsung yang run ya. Ya, langsung di run. Nah, ini adalah desain GUI IP kalkulator yang kami buat. Dan di sini ada tab IP, kemudian host, range, network, broadcast, dan juga subnet mask. Nah, di sini saya akan coba memasukkan IP pada tab IP. Contohnya 192, 168, titik 1, titik 1. Nah, di sebelah kanan itu apa sih namanya, spinbox. Itu saya asumsikan sebagai CIDR atau notasi. Contohnya di sini saya akan menggunakan notasi /24. Kemudian enter. Maka yang keluar jumlah host pada /24 ini adalah 254. Kemudian range IP-nya dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.24. Networknya 192.168.1.0. Broadcast-nya 192.168.1.255. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Kemudian saya akan mencoba pada notasi /25 dan seterusnya. /25. Enter. Maka hasil yang keluar kurang lebih seperti ini. Jika ada yang salah, dibenarkan ya, teman-teman. Ini coba deh kalau misalkan pakai range-nya yang nggak ada gitu, kayak misalkan berapa ya, 10 gitu kan nggak ada ya. Keluarnya apa? Error? Oh, ini saya baru sampai /24, dari 24 sampai 32, Bu. Oh, oke, ya udah deh. Ya udah, kalau Hanya misalkan dibikin 33 gitu, ada isu, ada ini nggak? Error apa gitu yang keluar? jadi nggak ada print-out-nya, nggak keluar, Bu. Oh, tapi nggak hang kan? Boleh dicoba. Coba dulu, Abdallah. 33. Iya, 20. Tuh, jadi di sini minimalnya saya kasih 24, Bu. Jadi 20 dianggap
Iya, Lompat ditolak ya. gitu. Tombol clear-nya jalan nggak? Tombol clear jalan, Bu. Oke. Oke, ya udah kita coba, saya mau tanyakan ya di codingnya sekarang. Ini sudah bisa berjalan ya, aplikasinya sudah sangat baik. Baik, Bu. Nah, sekarang saya mau tanya, ada fungsi looping nggak di situ? Fungsi for atau while, fungsi pengulangan. Coba dilihat di codingnya. Adalah Belum ada ya? iya, tidak ada, Bu. Oh, oke. Tapi kalau if saya lihat udah ada ini ya. Terus Iya. kalau kelas, kamu bikin kelas nggak di sini? Kelas saya nggak bikin, Bu. Coba ke atas adalah kelas. Oke, nggak ada, nggak apa-apa. Di UI-nya ada layout nggak? Kalau layout lihatnya di UI-nya ya. Di PyQt-nya bisa dicek. Di PyQt. Ya. Adalah ada nggak? PGT-nya bukan di Renat ya? Atau kamu nggak pakai ini, nggak pakai PyQt? Pakai, Bu. Oh, pakai. Oh, codingan yang Ya udah nggak. PGT sebenarnya. Ya udah gini aja, dibuka itunya aja, code-nya .py-nya dari UI kan udah dikonvert jadi py. Coba dibuka. Kalau ada Iya. layout di situ kan kelihatan. Ya, Bu. Di mana? Di situ dulu satu folder. Sebentar. Sudah share screen? Kita belum lihat soalnya. Sebentar, Bu. Pilot tenggelam. Oke. Yang ini bukan. Coba. Iya. Iya. Nah, di sini kamu cari ada nggak layout.
Kalau semuanya label berarti nggak ada. Coba. Kayaknya nggak ada ya line edit, spin box, push button. Ya nih. Tapi di sini ada connect deh, itu ada signal dan slot ya. Saya udah oke deh, saya nambahin buat signal dan slot. Cuma layoutnya nggak ada kayaknya. Oke, berarti signal dan slot ada, kontrol aksi tadi ada ya, karena ada push button. Lalu kontrol pemilihan juga ada ya, karena kamu pakai spin box. Form turunan nggak ada ya, karena kan nggak ada aksi yang menimbulkan form baru ya. Lalu database juga nggak ada koneksi ke database ini ya. Tidak ada. Oke, kalau misalkan sebentar. Oke, berarti yang ada itu fungsi if itu 10 poin, terus ada signal dan slot itu 10 poin, kontrol aksi 10, kontrol pemilihan 10. Berarti kamu dapat 40 poin dari kelompok 5. Kalau misalkan mau diperbaiki, ditambahkan, ini kalau fungsi looping kamu bisa aja ya, itu angkanya kamu bikin jadi looping. Terus kayak layout kan sebenarnya tinggal tambahin ya supaya ngerapihin tampilan dari PyQt. Kamu tambahin aja supaya lebih rapi juga pakai vertical layout atau horizontal layout. Terus untuk database kamu bisa aja bikin database simple aja yang kayak kalau misalkan dipilihnya angka 1 maka keluarnya 1 atau kalau dipilihnya angka 2 keluarnya 2. Sorry, maksud saya gini, satu tabel isinya misalkan angka dan range gitu. Jadi range itu udah ditentuin di database. Kolom range itu isinya apa aja, terus subnetnya berapa. Jadi setiap subnetnya dicek, itu keluar range-nya. Seperti itu ya. Jadi yang penting ada aja gitu. Lalu untuk form turunan, kamu ya Itu gimana? ada database tadi ada. Oh, database ada. Coba di-show ke saya itunya, code-nya. Di ini tuh codingan yang apa? Coba buka dulu. Codingan satu lagi ya coba. Iya, codingan satu lagi. Yang mana kan? Yang satu lagi tuh yang tadi. Tadi kan codingan UI-nya, ada satu lagi yang isinya coding itu ya, coding apa operatornya segala macam. Yang pertama kamu tunjukin itu. Iya, iya. Nah, ini di mana nih ngambil database-nya? Scroll ke atas dulu. Nah itu ini Ya, gimana? jadi jika milih notasi /24 maka subnet pas di akhir kata itu tuh ngeprint 0 tuh. Ya, maksud saya kan ini kamu nggak pakai database kan? Kalau misal kamu ada database kayak yang di pertemuan ke 10 itu loh. Jadi kamu bikin tabel, terus kamu ambil data dari tabelnya. Ya, tabelnya itu nanti kamu select dari tabel apa, lalu tarik datanya di dalamnya apa gitu. Kalau ini kan lebih ke kamu define ya, jadi bukan kayak ngambil database. Jadi untuk poin database-nya belum ada ini, belum ada gitu. Kamu define ya. Yang di sini yang mau saya lihat adalah kamu menaruh data di tabel apa, termasuk menggunakan database jadinya. Kalau yang ini kayaknya belum. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan kamu mau tambahin, saya masih tunggu sampai pertemuan berikutnya. Nanti di-highlight aja apa yang penambahan ya. Jadi untuk saat ini, poinnya masih 40. Sebentar, saya cek lagi ya. Benar 40. Karena yang ada cuma fungsi if, terus ada signal dan slot,
kontrol aksi, dan kontrol pemilihan. Jadi silahkan kalau mau ditambahkan. Mungkin ada pertanyaan? Oke, baik Bu, cukup Bu. Saya rasa cukup, Bu. Silahkan kalau mau ditambahkan. Iya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut ya ke kelompok berikutnya. Ini ada siapa yang mau duluan? Pak Fauzi. Tunggu sebentar, saya cek lagi. Lupa saya. Ini ada Pak Ahmad Fauzi sama Muhammad Misbahuddin udah online. Ahmad Fauzi, Muhammad Misbahuddin. Halo Pak, online nggak nih? Pak Fauzi Ahmad. Namanya ada tapi. Kalau untuk kelompok 4, Pak, siapa aja kelompok 4? Reza Nur Arifin, Ana Selvia, sama Tasya Putri. Kelompok 4 gimana? Reza Nur Arifin, Ana Selvia, Tasya Putri. Nggak ada ya? Oh, bisa hilang. Terus kelompok yang lain nggak ada yang ini. Nggak ada yang punya kopinya. Jadi kalau kalian nggak mau coding kalian hilang tuh, kalian masukin ke repository Git gitu. GitHub atau GitLab. GitHub ya kayaknya yang gratis. Itu kalian bisa cek juga versioning-nya. Jadi selain codingnya juga ditaruh di repository online. Jadinya kalau misalkan hilang tinggal ditarik. Kalau misalkan belum ketemu, terus juga Pak, ini yang Fauzi Ahmad sama Muhammad Misbahuddin dua-duanya juga nggak online ya. Sudah saya panggil di Telegram juga nggak ada. Coba saya cek. Minggu depan kelompok 6 sampai 9 ya. Kelompok 6 itu ini dia nih. Doni Wahyudi, Singgi Prasetyo, itu kelompok 6 minggu depan. Terus kelompok 7, Leoni Firdaus, Topan Firdaus. Kelompok 7. Kelompok 8, Gian Rahmat Suryawan sama Maulana Septian. Itu kelompok 8 minggu depan. Dan terakhir Fikri Safula, Fadli Marcelo, sama Septianus Gulo, kelompok 9. Oke, nanti saya ingatkan juga di Telegram. Untuk hari ini jadinya yang Mbak Tasya ini bisa nggak? Bisa hari ini nggak? Kelompok 4 bisa hari ini nggak? Kalau kelompok 3 kayaknya nggak hadir. Oke. Kalau misalkan kalian nggak bisa hari ini, berarti belum ada nilai ya. Jadi kalau minggu depan ada waktu baru bisa lagi untuk kelompok-kelompok yang belum dapat nilai. Jadi moga-moga kalian nilainya juga nggak terlalu jelek ya di proyek ini ya, karena bobotnya lumayan.
Oh, Pak Fajar Kurniadi baru masuk lagi ya? Bentar. Pak Iya, Fajar Bu. Kurniadi Maaf. itu kelompok berapa sih? Nggak apa-apa. 1, Bu, yang udah. Ah, kamu mah udah, nggak masalah. Ini kelompok 3 sampai 5 kok hari ini. Oke, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, sono mandi dulu deh. Iya, Eh, hujanan ya, Bu. iya, tadi saya yang teledor juga hari ini, saya lupa, sorry. Ini jadi Nggak apa-apa. dari belum bisa hari ini ya, Mbak Bu Ana sama Bu Tasya sama Pak Reza. Oke deh, kalau gitu kita lihat ya minggu depan masih sempat apa enggak untuk kelompok-kelompok yang belum masukin, belum presentasi. Tapi akan diutamakan kelompok 6 sampai 9 nih, saya bacain lagi. Kelompok 6 Pak Doni Wahyudi, Pak Singgir Prasetyo. Kelompok 7 Pak Leoni Firdaus sama Topan Firdaus. Kelompok 8 Gian Rahmat Suryawan sama Maulana Septian. Dan sisi terakhir kelompok 9, Fikri Saifullah, Fadli Marcelo, sama Septianus Gulo. Jadi kalau misalkan minggu depan ada waktu, kita akan masuk ke kelompok 2, 3, dan 5 yang kelompok 2, 3, dan 4 yang hari ini nggak sempat. Karena besok sudah pertemuan terakhir ya, kalau saya nggak salah ya. Iya, Bu, terakhir. Betul, ya udah. Jadi terakhir untuk presentasi ya. Kalau misalkan yang nggak sempat ya apa boleh buat, dia dapat nilai. Bu, Jadi mau tanya, Bu, ya, untuk UAS-nya gimana ya, Bu? UAS itu sama kayak UTS kemungkinan. Tapi saya mesti cek lagi sih ke di prodinya gimana. Apakah fisik harus datang onsite atau bisa online lagi kayak UTS. Kami belum dapat info sih sampai hari ini. Praktikumnya project ini, Bu. Iya. Baik, Bu, terima kasih. Jadi proyek ini saya kasih bobot 20% di keseluruhan nilai. Jadi kalau bisa jangan jelek-jelek banget nilainya. Ini Mbak Tasya tanya kalau UI-nya hilang tinggal codingnya gimana? Ya udah coba saya lihat codingnya deh. Bisa di-share? Tapi nanti dilengkapin ya. Daripada minggu depan belum tentu kamu kebagian waktu, terus nggak dapat nilai. Ya gimana nih?
Bu Tasya, mau ditunjukin nggak codingnya? Bentar. Halo semuanya, Ya, sore, selamat semuanya. malam. Ini cuman baru kepingannya ya Bu, soalnya yang tadi nggak ada Bu. Ya, yang apa-apa ditunjukin dulu aja, nanti UI-nya menyusul. Ya Bu. Tapi mungkin kamu mesti buka di notepad aja deh. Ini dengan menulis atau lalu saya Putus ya, Mbak. kursinya Mbak. lalu Putus suaranya. ya Bu, saya koneksi di belum selesai. Sampai tutup. Tes. Bu, Ya. ya ini jadi baru apa namanya P-nya aja. Kemarin kan udah bikin UI-nya, tapi kemarin berhubung ke delete, jadi belum sempat digabungin juga Bu. Jadi paling Oke, bisa. coba. Ya, lihat dari atas berarti. Lihat dari paling atas. Kenapa Bu? Lihat dari paling atas codingnya ini ke atasin paling atas gimana? Ini paling atasnya ini nih, yang print ini. Itu sudah paling atas Bu. Oh, harusnya enggak ya. Jadi kalau nggak bakal jalan ini meskipun UI-nya ada. Kalian harus import dulu. Terus, oh ini nggak ada UI-nya ya. Coba di-run deh, coba di-run. Iya, Nanti jadi nggak- belum digabungin Bu. Coba di-run deh kalau gitu. Coba di-run. Nanti ini harusnya nggak masalah ya di-run ya. Ya. Kalau gini kerja 2 kali dong. Kamu bikin ininya, UI-nya dimasukin lagi ke label-label. Nah, itu lagi buat pas UI ini itu Bu, pertengahan hilang Bu. Oke, ya udah. Ini saya sambil masukin aja poin-poin yang udah didapat. Nanti tinggal dilengkapin ya. Karena kalau kalian nggak pakai UI, itu berarti kalian nggak dapet yang layout. Itu sudah pasti nggak dapet. Ya Bu, jadi buat sementara paling nanti kita gabungin ulang sih Bu. Ya nanti dilengkapin aja, nggak apa-apa. Iya Bu. No, terus signal dan slot juga mungkin nggak ada, form turunan juga pasti nggak ada. Oke, coba kita lihat. Coba di-run dulu deh. Jalan nggak programnya?
Ini ada ininya nggak? Ada database-nya nggak? Tes. Ya Bu, paling untuk sementara gitu aja sih Bu. Nanti paling buat nanti rencananya setelah ini mau gabungin ke UI-nya. Oke. Kalau saya lihat ini juga database-nya belum ada ya. Iya Bu, ini Terus ya kalau form turunan kan juga itu butuh ini ya, butuh UI juga ya. Jadi yang ini yang ada paling yang if else kamu dapat. Terus kelas mungkin ada nih kalau misalkan cuma codingan harusnya bikin kelas. Terus layout kan nggak ada ya, karena kan kamu nggak pakai UI. Signal dashboard juga di UI. Kontrol aksi ini juga di UI. Kontrol pemilihan juga di UI. Jadi kontrol aksi itu ada push button-nya. Kontrol pemilihan itu ada kayak tadi ya, pas di kelompok 5 ada spin box, atau kalian bikin combo box. Terus form turunan itu kalian bisa bikin mistake box ya. Kalau misalkan error, kalian keluarin mistake box seperti itu. Atau kalian, ini kan rumah makan ya. Begitu diklik OK, kalian muncul mistake box, order diterima atau apa gitu bisa. Jadi kalian sudah dapat poin. Jadi untuk kelompok 4 saya tunggu ya revisinya. Jadi bisa diperbaiki, ditambahkan. baik Bu. Terima kasih. Mungkin saya panggil sekali lagi kali ya Pak, kelompok 3. Kelompok 3 itu Muhammad Misbahuddin sama Pak Ahmad Fauzi. Sepertinya sudah menghilang. Ya sudah kalau begitu untuk pertemuan hari ini udah ya. Minggu depan jangan lupa disiapkan kelompok 6 sampai kelompok 9 ya. Kalau misalkan kalian codingnya ada yang error atau ada yang salah gitu, kalian tanyakan saja di grup, tidak masalah. Karena kalian kalau misalkan nggak jalan juga baru panik pas deket-deket waktunya juga percuma. Jadi kalau misalkan kalian bikin, terus kalian tanyakan di grup, ini saya errornya di line sekian, kenapa gitu, itu saya bisa bantu. Oh mungkin ada yang kurang apanya. Jadi nggak masalah ditanyakan saja di grup. Oke, itu aja sih pesan dari saya. Oke, ada tambahan, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bu, jadi besok UAS-nya tinggal teorinya aja ya Bu, karena ini udah praktek praktikumnya. Iya, kayaknya UAS itu saya sih rencana teori semua ya. Dan teorinya juga nggak banyak, harusnya gampang lah. Karena materi kita kan sesudah UTS cuma database. Baik Bu, terima kasih. Ya, jadi nggak ada coding lagi, nggak kayak waktu UTS kan membuat kalkulator ya. Kalau pas UAS ini, paling codingnya itu bentuk ini. Misalkan saya pertanyaan nih, saya punya tabel. Saya punya tabel customer, lalu ada kolom nama, alamat, sama nomor telepon. Sekarang saya ingin mengeluarkan output nama dari semua yang ada di tabel gitu. Gimana query-nya gitu. Itu kalian ketikin aja. Jadi bukan bentuk coding, bukan bentuk aplikasi coding kayak UTS. Jadi itu salah satu contohnya.
Sisanya teori-teori mengenai database ya udah ada di materi kan juga sudah diupload di LMS, jadi bisa kalian pelajari. Oke, ada pertanyaan lain? Cukup, Bu. Oke, kalau gitu cukup juga dari saya. Silahkan kalau misalkan masih mau nanya di grup bisa, atau mau nanya coding juga nggak apa-apa. Kalau kalian saya bandingin sama yang kelas pagi itu mereka banyak tanya, tapi jalan codingnya. Jadi nggak masalah, saya juga bantuin. Bahkan kalau kalian mau kirim coding ke saya juga nggak apa-apa, .py, tapi jangan diisi virus ya. Nah, itu nanti saya periksa errornya di mana gitu. Jadi nggak masalah, saya bantuin, tapi mungkin waktunya juga nggak langsung ya, begitu dikirim langsung 5 menit selesai gitu. Jadi lihat dari sebisa mungkin saya jawab secepatnya. Jadi gitu aja. Kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini ya. Terima kasih banyak semuanya. Sorry tadi saya telat. Ya, Bu. Saya tunggu minggu depan untuk kelompok 6 sampai 9. Jangan sampai lupa atau belum siap. Ya, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama, Bu. Malam kembali. Malam, Bu. Ambo. Malam, Bu. Malam, Bu. Iya. Wes nasib we kudu koyo kelas aja. Bali pacar. Bali pacar. Wis Bali ya. Mengalasan deh. Hah? Tak kira mengalasan. Ora anjir. Dengaran Bali. Nah, ditukoni sak jam ra lek muncul-muncul. Hutan Bali ya. Heeh. Flu burung. Perang wi. Lanjut, Pak.